Katanya perempuan hidup lebih lama itu karena mereka lebih kuat, lebih tahan banting, lebih sabar daripada laki-laki. Mitos ini bahkan diperkuat oleh angka-angka statistik. Dan dari sana, mitos itu bergerak lebih jauh, dimanipulasi menjadi kewajaran bahwa satu laki-laki bisa menikahi banyak perempuan. Karena perempuan dianggap lebih kuat, maka dianggap lebih sanggup bertahan. Tapi pengalaman hidup di sekitar kita ini justru menceritakan hal yang berbeda. Di sekeliling saya, banyak perempuan meninggal lebih cepat di usia yang lebih muda daripada suaminya, daripada ayahnya, daripada kakak atau adik laki-lakinya. Dan di titik itu, saya mulai bertanya, jika perempuan memang lebih kuat, mengapa justru banyak yang pergi lebih dulu? Mungkin persoalannya bukan soal umur biologis. Mungkin persoalannya adalah perempuan adalah mereka yang paling lama menanggung beban hidup tanpa ruang untuk dirinya sendiri. Kalaupun perempuan hidup lebih lama dalam angka, mereka sering hidup lebih lelah, lebih tertekan, dan menanggung sakit yang tidak terdengar. Sakit yang tidak selalu diakui, tidak selalu didengar, bahkan sering dianggap hal yang wajar. Bayangkan berapa banyak perempuan yang memendam emosinya, bukan karena ia tidak mampu berbicara, tapi karena struktur relasi kuasa membuatnya tidak aman untuk bersuara. Pengorbanan yang terus-menerus diminta, bukan dipilih dengan bebas. Cinta yang disebut tanpa syarat itu jarang sekali dibalas dengan perawatan. Ada kerja yang tak terlihat di sana, ada kerja emosional, kerja perawatan, kerja untuk mengalah, kerja untuk memahami semua orang. Sementara dirinya sendiri tidak pernah ditanya, apa kamu masih kuat? Karena itu, saya percaya mitos cinta ibu tanpa syarat adalah mitos yang melukai. Mitos ini membuat penderitaan perempuan dianggap alami, kelelahan perempuan dianggap bukan masalah, sakit perempuan dipuja sebagai pengorbanan yang mulia. Padahal cinta tanpa syarat yang tidak disertai dengan perawatan dan kepedulian terhadap diri sendiri perlahan-lahan berubah menjadi penghapusan diri. Dan ini terjadi pada banyak wajah perempuan yang bergantung pada ekonomi suami, yang selalu hidupnya diikat oleh kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, atau juga perempuan yang berpenghasilan tinggi, mandiri secara finansial, tetapi menanggung beban emosional dan ekonomi yang timpang. Dan membayar banyak hal, menopang banyak orang, namun tetap diminta untuk mengalah dan mengerti. Keduanya sama-sama terjebak dalam relasi atau hubungan yang tidak adil, hanya dengan wajah yang berbeda saja. Tubuh perempuan akhirnya menjadi sebuah arsip, yaitu arsip dari emosi yang tidak pernah diucapkan, arsip dari marah yang ditelan, arsip dari lelah yang tak pernah diberi ruang. Sakit dalam banyak kasus bukan sekedar kegagalan organ, tapi ia adalah tanda dari hidup yang terlalu lama menahan, memendam. Perempuan yang sakit kebanyakan karena terlalu lama diminta untuk kuat, terlalu lama mencintai tanpa dijaga, dan terlalu sering menomorsatukan orang lain, sampai akhirnya
tubuhnya sendiri menyerah. Mungkin sudah waktunya kita berhenti memuja cinta tanpa syarat, tanpa bertanya pada ibu kita, siapa yang membayar harga dari cinta tanpa syarat itu? Dan mungkin merawat diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan satu-satunya cara agar cinta tidak lagi melukai mereka.